Selamat pagi dan salam sejahtera. Bagaimana kabar anak-anak kami? Semoga dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Walaupun pada pembelajaran yang kita lakukan belum bisa dilakukan dengan tatap muka, Bapak harap setiap materi yang sudah disampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh siswa kami. Pada video ini, Bapak akan sedikit menunjukkan beberapa peralatan tangan dan fungsinya yang sering kita gunakan pada saat melakukan servis ataupun overhaul pada kendaraan ringan. Dan Bapak juga akan menjelaskan fungsinya dan penggunaannya secara tepat. Contoh, kita akan membuka sebuah baut pengikat bodi dengan ukuran 10 mm. Jadi, peralatan yang digunakan adalah tang kombinasi, kunci sok, kunci pas, kunci ring, kunci Inggris. Semua peralatan yang tersedia dapat kita gunakan untuk membuka. Namun, terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing pada saat kita melakukan pembukaan baut pengikat bodi pada kendaraan. Pada permasalahan ini, kita dapat menggunakan semua peralatan tangan yang tersedia. Namun, peralatan tangan mana yang lebih tepat untuk kita gunakan untuk membuka baut bodi tersebut? 1. Jika kita menggunakan tang kombinasi, baut akan terbuka, namun akan kesulitan pada saat membuka dan kita membutuhkan tenaga yang besar untuk menjepit tang agar tang dapat mencengkram dengan kuat. Namun, walaupun kita berhasil membuka baut pada bodi, tetapi apabila kita perhatikan kepala pada baut, maka akan terjadi keausan atau kepala baut terkikis, sehingga baut tidak layak pakai lagi. Jadi, tang kombinasi ini kita gunakan hanya pada saat membuka atau mengencangkan baut yang sudah dilonggarkan terlebih dahulu. Menggunakan kunci pas atau tang hanya dapat digunakan dalam keadaan terpaksa saja atau apabila tidak ada peralatan lain yang dapat digunakan. 2. Kunci sok. Kunci sok adalah alat yang sangat tepat untuk kita gunakan untuk melonggarkan baut, apalagi baut yang dalam keadaan berkarat. Tapi pada kasus ini yang kita buka adalah baut bodi, di mana terkadang kunci sok tidak dapat menjangkau kepala baut sehingga susah untuk membukanya. Pas. Jika kita menggunakan kunci ini sangat cocok untuk melonggarkan baut, apalagi jika sulit dijangkau oleh tangan. Namun, kelemahannya sama seperti tang. Jika baut membutuhkan momen yang besar untuk membukanya, maka akan dapat merusak bagian kepala baut. 4. Kunci Inggris adalah sebuah kunci yang mirip kunci pas yang dapat kita atur ukurannya sesuai dengan kebutuhan baut yang akan kita buka. Jika kita gunakan kunci Inggris, kejadiannya akan sama dengan kunci pas, dapat merusak kepala baut. Yang kelima, kunci ring. Fungsinya adalah melonggarkan dan menguatkan ikatan baut mur dan dapat juga digunakan untuk membuka atau mengunci baut. Jika kita menggunakan kunci ini, maka ini adalah pilihan kunci yang paling tepat untuk membuka baut karena tidak merusak kepala baut yang mengikat bodi. Dan biasanya baut bodi kendaraan itu sering berkarat sehingga memerlukan momen yang lebih besar dari biasanya. Namun, sama seperti kunci sebelumnya, kunci ini juga mempunyai kelemahan, yaitu tidak dapat digunakan jika kepala kunci tidak dapat dimasukkan ke kepala baut. Jadi, dari beberapa peralatan tangan yang Bapak jelaskan, kita dapat melihat kelemahan dan kelebihan peralatan tangan masing-masing. Jadi, melalui video ini, Bapak harap anak-anak Bapak semakin mengenal peralatan tangan dan paham cara penggunaannya dengan tepat. Setelah menonton video ini, silahkan ambil atau cari peralatan tangan yang ada di rumah siswa kami dan praktekkan penggunaan peralatan tangan. Silahkan rekam pada saat siswa melakukan prakteknya dan kirimkan videonya kepada Bapak. Buat video semenarik mungkin.
Video yang lebih menarik akan mendapat nilai tambah pada tugas kali ini. Untuk contoh, siswa dapat melakukan simulasi bagaimana cara membuka roda pada sepeda motor atau melepaskan dan memasang bodi pada kendaraan. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.